Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ADGRT Channel. Nah, di siang ini teman-teman ya, ini saya lagi nyoba mau main burung yang di kandang lama. Saya pemain di kandang baru teman-teman ya. Ini ada beberapa ekor yang udah bisa pomah ya. Ini sebetulnya udah dari kemarin saya coba latih, dan ada yang masih pulang ke sana teman-teman ya. Tadi pun saya tengok pagi hari ngawang juga, tapi pulangnya ke sana ke kandang lama. Ada 4 ekor teman-teman ya. Jadi yang pulang ke sana itu yang JK, yang PAL, sama yang BB2 teman-teman. Nah ini yang PAL pun sebetulnya lagi angkrem, tapi dia malah pulang ke sana. Yang jantan teman-teman ya, tapi yang lainnya masih bisa pomah ya. Ini baru yang saya pemain itu yang di kandang tengah teman-teman ya, di kandang nomor 2 yang burung lagi pada angkrem-angkrem nih. Saya coba awangin dan udah mulai pada tahu masuk trap ya. Terus yang X Bali juga saya coba pomahin di sini, dan alhamdulillah sekarang dia udah mulai betah di kandang breedingnya teman-teman ya. Karena yang Bali itu dia punya anak ya, 1 ekor, dan saya coba pomahin kemarin, dia betah teman-teman ya. Ini baru 2 hari dia nggak pulang ke kandang lama teman-teman. Nih kita lihat burungnya ya, nih. Nah yang Bali sama betinanya saya simpan di sini tuh, dia betah di sini ya, alhamdulillah. Cuman yang lainnya masih belum pomah. Nah ini di kandang ini saya buka teman-teman, kita tutup dulu ya biar burungnya nanti pas masuk biar nggak bisa keluar lagi teman-teman. Masih banyak di luar. Oke, kita fokus ke sini aja. Nah, ini penyekat yang di dalam saya buka pintunya teman-teman sengaja ya. Ini udah saya buka 3 harian. Nah yang udah pomah tuh yang yang ini nih, yang ini udah pomah alhamdulillah. Yang ini telurnya nggak diramin teman-teman ya, gagal nih. Nah yang PAL ini jantannya pomah juga di sini. Dan yang ini nih, yang PAL ini yang pasangan ini teman-teman ya, yang dia balik ke sono nih, ada lagi angkrem. Kalau yang di kandang itu belum saya coba pomahin ya, baru baru saya coba jemur gitu, biar si burung itu dia tahu lokasi sini tuh. Kayak yang di luar sana yang 1 ekor yang pas saya jemur di sono, jadi biar dia lihat situasi di kandang ini teman-teman ya, biar dia nggak takut nanti turun ke bawah gitu. Ini sengaja saya buka terus sekarang teman-teman ya. Kalau ini udah bisa pomah semua, nanti kita lanjut yang kandang sana, saya coba pomahin lagi. Kita keluar lagi teman-teman ya. Nah yang PAL itu saya coba saya pomahin ya. Ini yang PAL dia di kandang lama belum pernah netes teman-teman ya, belum pernah berjodoh gitu, jadi belum pernah punya anak. Nah ini mau saya coba pomahin di sini, tapi biar dia nggak takut turun ke bawah atau ke atap sana, saya coba jemur. Jadi biar si burung ini dia beradaptasi dulu di lingkungan barunya ini teman-teman ya. Sengaja saya panasin, saya jemur. Ini jantan teman-teman tuh. Nah itu yang di bawah teman-teman ya, itu anak Banyuwangi dan jodoh sama yang pulang Bali teman-teman. Nah dia udah pomah nih, dia udah 2 harian nggak balik ke kandang lama ya. Jadi dia udah nggak takut lagi, dia main di area bawah sini teman-teman ya, area bawah kandang dia nggak takut. Nah,
Nah ini prosesnya itu cukup lumayan teman-teman ya, menyita waktu. Kayak tadi saya bilang ya, ada 4 ekor yang balik ke kandang lama. Kalau misalkan sore dia nggak balik ke sini, otomatis saya nanti ambil ke sono. Tahu dia tidur di mana? Coba, paling tidur di toren ya. Nanti saya tangkap, atau enggak saya tangkap, saya kasih pakan di sana, pancing biar dia masuk ke kandang pancingan teman-temannya, biar bisa dibawa lagi ke sini. Jadi yang burung yang 4 ekor ini dia homingnya masih ingat terus ke kandang lama teman-teman ya. Terus itu yang 4 itu sebetulnya belum pernah saya saya jemur di sini gitu. Jadi dia belum tahu lokasi area di sini ya. Kayak yang pal ini. Nah, kalau yang pal ini kan saya jemur di sini di depan kandang ya. Mungkin nanti dia akan tahu dan lihat burung-burung yang lain masuk ke trap ini gitu. Pas sore hari gitu. Nah, ini saya sengaja saya latih biar dia beradaptasi di lingkungan ini teman-teman ya. Dia jadi nggak takut lagi dia turun ke bawah, atau nanti dia turun ke atas kandang atau ke atap sana ya, biar dia nggak kaget teman-teman ya. Biasanya kalau burung pos itu kalau di lokasi baru yang belum pernah dia injak ya, atau belum pernah dia bertengger, biasanya dia nggak mau dan takut, langsung bablas ke atas terbang gitu, baru pulang ke kandang lama. Kayak yang 4 ekor itu teman-teman ya, yang 4 ekor itu belum pernah saya jemur di sini, jadinya begitu keluar dia langsung bablas terbang dan pulang ke sono. Saya coba usir pun dia nggak mau balik lagi ke sini. Otomatis harus saya ambil, harus saya tangkap di kandang lama, bawa lagi ke sini, baru saya cobain dijemur ya, tiap hari dijemur gitu biar tahu lingkungan di sini teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau memahin burung lama di kandang barunya gitu, atau di di lokasi baru, nah jangan ditiru cara seperti saya ini ya teman-teman ya, karena ini risikonya sangat besar sekali. Apalagi pindah kandangnya ini jaraknya cukup jauh gitu. Nah, biasanya kalau burung homingnya kuat atau belum pernah kita jemur-jemur di depan kandang kayak gini ya, biasanya dia akan balik teman-teman, kita yang repot nanti ngambilnya. Jadi harus sering-sering dilihatin aja di lokasi kandang ini ya, biar dia tahu di lokasi barunya gitu. Dan usahakan juga kalau mau nyobain mau main burung yang udah tua, usahakan di kandang barunya itu dia misalkan udah punya anak dulu teman-teman ya, atau dijodohkan sama burung yang udah pomah di kandang baru gitu, atau memang dia dari kecilnya udah gede di kandang baru. Nah, itu dijodohkan, nanti biasanya si burung lama ini yang di kandang lama ini akan ikut pomah di kandang baru teman-teman ya. Nah, kalau baru-baru atau langsung kita pomahin itu agak susah teman-teman ya. Kalau teman-teman mau niru cara saya silahkan, tapi kalau misalkan ragu jangan teman-teman ya, karena ini memang resikonya sangat besar sekali untuk si burung itu akan pulang ke kandang lama gitu. Apalagi kalau burung beli di kandang orang, kita coba pomahin. Nah, kalau misalkan nggak pomah, dia akan balik ke kandang lama. Itu kalau kandangnya deket, kalau kandangnya jauh, nah kita yang repot nanti ngambilnya teman-temannya, seperti itu. Dan kebetulan kandang saya ini sama kandang lama itu jaraknya nggak terlalu jauh teman-teman ya, paling antara 200 meter atau 300 meteran gitu, nggak terlalu jauh lah gitu. Jadi nggak terlalu ribet ngambilnya. Kalau jarak jauh misalkan ratusan kilo, agak ribet juga teman-teman ya. Ini mau saya coba nanti ngelatihnya itu dijemur dulu di bawah kandang gitu ya, biar dia terbiasa gitu turun ke area kandang. Dan sekali-sekali saya jemur di sini, di atas ini teman-teman, di atas kandang ya, di atap kandang saya jemur. Nanti begitu dia lepas itu, biar si burung mau ngetrap di kandang, atau dia mau turun ke bawah gitu, enggak langsung bablas ke atas gitu teman-teman ya. Nah, nanti di kandang yang jantan ini pun nanti akan saya pomain semua, saya coba pomain semua teman-teman di sini ya, karena ini udah lama di sini, hampir 5 bulanan ya di kandang lama, dikurung terus, kasihan teman-teman ya. Jadi burung dia kurang gerak. Biasanya kalau burung dikurung terus itu gampang sekali terserang penyakitnya teman-teman ya, karena dia nggak kena sinar matahari, jarang dijemurnya. Biasanya itu rawan sekali teman-teman ya.
ya. Yang bagus itu memang burung itu harus dilepas gitu, tapi dilepasnya pun kita kontrol ya, misalkan pagi hari kita lepas, selesai ngawang burung nanti masuk lagi, sore harinya pun sama kita lepas, nanti setelah ngawang dia masuk lagi gitu. Tetap nggak dibebaskan full, dia berkeliaran terus seharian. Kalau burung untuk lomba itu kalau dilepas seharian itu nanti begitu lomba dia agak ribet juga nanti ditangkapnya teman-teman ya, karena dia terbiasa di luar kandang seharian. Begitu lomba pun nanti begitu datang dia burung malah nggak langsung masuk, malah dia mainnya di luar gitu. Makanya kalau burung-burung untuk lomba itu dia jadwal keluar atau jadwal lepasnya itu kita harus atur teman-teman ya, jangan seharian di luar terus. Nah ini ngomong-ngomong teman-teman, tadi burung lagi ngawang ya, sampai saat ini belum ada yang datang nih, tahu kemana dia mainnya. Apakah ke kandang lama sana? Saya sering lihat burung saya itu sering lewat di kandang lama teman-teman ya. Nah ini pal yang saya jemur ini teman-teman, ini anak burung pulang Bali ini. Jadi ibunya pulang Bali, bapaknya cucu Bali. Jadi saya jemur biar sehat juga ya, burung kalau kurang jemur biasanya kurang bagus teman-teman. Nah ini burung betina Bali teman-teman ya, dia lagi makanin ini nih, daun binahong tuh. Ini juga daun binahong sengaja saya tanam. Jadi ini si burung kalau makanin daun ini senang banget teman-teman ya. Nah di tempat saya ini namanya daun binahong, entah di tempat teman-teman namanya apa ya, dia daunnya hijau tapi apa namanya, tangkainya ini dia warnanya merah kayak gitu teman-teman ya, merah tua. Nih, dia mainnya nggak jauh teman-teman ya, mainnya di situ nggak jauh. Dan ini jantannya tuh lagi iniin anaknya tuh. Ini anaknya udah, perkembangannya udah lumayan teman-teman nih, udah mulai besar dia tuh. Jadinya warna BB anaknya teman-teman, tapi BB-nya nggak ada selap putihnya, padahal ini bapaknya ada selap putih satu kan tuh. Ibunya ada selap putih, tapi ini anaknya mulus teman-teman, dia nggak ada selap putihnya ya di sayap. Ini burung Bali yang tersisa nih di kandang saya satu ekor, ini nggak di sold out sama saya. Nanti kita lihat perkembangannya teman-teman ya, apa namanya, di video-video berikutnya nanti akan saya bikin video apakah burung lama saya ini bisa dipomakan apa enggak teman-teman ya. Nah mudah-mudahan sih, kalau feeling saya kalau jarak kandangnya enggak terlalu jauh biasanya bisa teman-teman ya. Cuman memang prosesnya ada yang cepat burung itu beradaptasi di kandang baru, ada juga yang lama ya. Kita tinggal apa namanya, sabar aja teman-teman. Nah yang lama ini yang harus kita sabarin teman-teman ya. Nah biasanya dia biar apal 2 tempat dulu, jadi bolak-balik dia biasanya. Nanti pulang ke kandang lama kita ambil, kita coba lepasin lagi, nanti balik lagi ke sana ke kandang lama kita ambil lagi, terus seperti itu. Jadi burung biar hafal 2 tempat dulu. Kalau hafal 2 tempat, nanti kalau dia main lagi ke kandang yang lama, bekas kandang lamanya, kita usir teman-teman ya, biar dia pulang sendiri ke sini gitu. Jadi untuk tahap-tahap burung yang agak susah di pemain ini, tahapannya harus seperti itu ya menurut saya. Tapi jadi si burung harus hafal 2 tempat dulu, baru si burung bisa pomah di lokasi baru teman-teman ya. Ini pun saya alhamdulillah udah sebagian bisa pomah gitu, sebagian lagi belum. Nanti kedepannya pun akan terus saya coba biar burung saya yang di kandang lama ini saya bawa ke sini, biar dia bisa pomah semuanya. Jadi dia enggak dikurung lagi terus menerus di kandang lama ini teman-teman ya. Karena kalau dikurung lama terus kasihan burungnya, burung juga pengen terbang, pengen berjemur atau pengen main-main di area kandang gitu. Kalau dikurung terus kasihan. Makanya ini saya coba pomahin terus teman-teman ya. Mudah-mudahan tahapan ini lancar nanti ke depannya. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa teman-teman ya.
apakah burung bisa pomah semua, apakah memang ada yang sulit dipomahin teman-teman ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.